I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped. Hai guys, welcome to my channel again ya. Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa untuk Mark Nedderbrook, Deborah Nedderbrook, Emma Nedderbrook, dan Melanie Wells atas pembantaian yang telah dilakukan oleh seorang pemuda pemuja setan ya, dan menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam untuk keluarga yang ditinggalkannya. Richard Samuel McCloskey III adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun dan seorang rapper horrorcore ya. Horrorcore itu yang rapper yang lirik lagunya itu mengandung kayak tentang kematian atau pemuja-pemuja setan ya. Correct me ya if I'm wrong. Dia itu tinggal bersama ayah dan saudara perempuannya di Castro Valley, California ya. Richard itu sering dibully dan dilecehkan tanpa henti ya semasa dia itu sekolah di SMA karena rambutnya itu yang merah dan bentuk tubuhnya yang aneh. Tetapi dia itu tidak peduli dan tidak pernah melawan. Akibatnya dia itu drop out dari dua sekolah yang berbeda ya dan tidak pernah lulus. Dia bekerja sebagai graphic design dan sangat terampil untuk membuat situs web atau sebangsanya gitu. Banyak yang menggambarkan Richard itu sebagai pemuda yang pendiam dan penyendiri, tetapi profil MySpace dia itu bertolak belakang dengan kehidupan sehari-harinya. Halaman MySpace-nya itu dipenuhi dengan adegan foto-foto horor yang mengerikan. Bahkan di kamarnya pun itu penuh dengan gambar-gambar horor. Akun MySpace dia itu bernama Little Demon Dog atau Psycho Sam yang terinspirasi dari pembunuhan berantai yang membunuh 6 orang di tahun 1976, yaitu David Richard McCormick atau biasa disebut Son of Sam. Richard kemudian berkenalan dengan Emma Nedderbrook lewat MySpace ya. Emma tinggal di Farmville, Virginia dengan ibunya yang seorang dokter dan ayahnya seorang pendeta. Sejak SMP, dia itu belajar homeschooling ya, dan dia itu digambarkan sebagai gadis yang manis dan berpengetahuan luas. Seiring berjalannya waktu, Emma ini semakin pemberontak dan mulai mendengarkan musik-musik horrorcore tadi. Emma tuh mulai mengecat rambutnya yang lebih ke pink atau merah gitu, dan dia itu mulai memakai riasan gotik yang matanya itu hitam banget gitu. Orang tuanya itu berharap bahwa minat putrinya itu hanyalah untuk sementara ya, tetapi mereka itu salah loh. Ayah Emma, Mark Nedderbrook itu adalah seorang pendeta dan kepala gereja di Hybrid, dan ibunya itu Deborah Kelly adalah seorang profesor sosiologi dan kriminologi di Longwood University, dan dia itu mentor yang disayangi murid-muridnya gitu. Jadi mentor kesayangan lah ya. Ketika orang tuanya itu bercerai, Mark pindah dari situ dan meninggalkan Emma dan Deborah untuk tinggal bersama di rumah sana itu di Farmville tadi. Meski begitu, mereka itu tetap menjaga hubungan baik ya. Namun, pada titik ini, Deborah itu mulai khawatir tentang kesukaan Emma pada musik metal horrorcore tadi itu. Di komunitas horrorcore ini, artis dan penggemar itu sering berkomunikasi secara rutin lewat online ya, dan mereka itu sangat dekat satu sama lain. Razakel adalah salah satu member grup musik di horrorcore yang sangat terkenal, dan dia itu selalu ramah kepada member-member lain atau para anggotanya gitu, meskipun yang baru atau yang lama gitu. Saling dikenalkan lah. Razakel memperkenalkan Melanie kepada Emma. Begitu mereka bertemu, kedua gadis itu tuh langsung menjadi sahabat yang tak bisa terpisahkan. Emma, Melanie, dan Richard akhirnya dipertemukan lewat MySpace dengan bantuan Razakel tadi ya. Tak lama, hubungan Emma dan Richard itu berubah menjadi asmara ya. Namun, Richard itu masih memanggil Emma sebagai pacar online-nya. Emma mungkin tak terlalu serius dengan Richard karena Razakel mengatakan bahwa Emma tidak pernah menyebut Richard sebagai pacarnya. Setahun kemudian, mereka berencana untuk ngopi darat ya, untuk bertemu muka lah istilahnya.
Ketiga remaja itu membuat rencana untuk menghadiri konser festival hororcore di Southgate, Michigan ya. Orang tua Emma itu tidak begitu senang dengan pilihan musik putrinya dan mereka itu semakin marah ketika Emma menuliskan pesan yang sangat tidak mengenakan di dinding kamar tidurnya gitu. Namun mereka itu menginginkan putrinya bahagia ya, jadi mereka itu tetap mendukung meskipun mereka tidak suka. Mereka setuju jika Emma mau menghadiri musik festival itu, tetapi hanya setuju jika ketiganya itu tinggal di rumah mereka di Farmville dan mereka akan mengantarkan ketiganya pulang dan pergi dari festival gitu. Apa kurangnya sih orang tua Emma begitu baik banget gitu mau mengantarkan pulang pergi karena dia itu terlalu sayang sama Emma, dan karena Emma tuh masih terlalu muda ya, dia itu umurnya baru 16 tahun loh. Beberapa hari kemudian sebelum konser ya, pada tanggal 7 September Richard itu tiba di Farmville, rumah Emma, dan dia itu terbang jauh-jauh dari California untuk bertemu Emma. Tapi sepertinya yang kita semua tahu ya, kehidupan nyata itu tidak seperti yang terlihat online gitu. Dan sepertinya Emma itu tidak terlalu terkesima oleh Richard karena penampilannya gitu. Bahkan sebelum konser kedua pasangan itu terlihat sedang bertengkar ya. Tapi tetap saja pada tanggal 12 September 2009 mereka pergi ke pertunjukan seperti yang sudah mereka rencanakan. Perjalanan itu tuh membutuhkan waktu sekitar 10 jam ya, yang menunjukkan betapa komitmennya orang tua Emma untuk menjaga keselamatan putrinya itu. Saat dalam perjalanan ke sana, Emma itu memposting tentang perjalanannya yang sangat membosankan dan terlihat dia itu sangat kesal gitu. Tidak diketahui pasti apa yang sebenarnya terjadi antara Emma dan Richard. Sepertinya Richard itu cemburu karena Emma itu sering chat-chatan dengan cowok-cowok dan mereka itu saling menggoda gitu. Dan Richard itu merasa ditolak dan dikhianati. Meskipun ada ketegangan, mereka itu semua akhirnya kembali ke Farmville ya, keesokan harinya. Dan semuanya itu tampak baik-baik saja. Kedua gadis itu tuh langsung login di MySpace begitu mereka kembali ke rumah Emma. Pada pukul 2.45 pagi, Senin tanggal 14 September ya, Melanie itu memposting bahwa dia itu akan pulang pada tanggal 16 September ya. Tetapi orang tuanya itu tidak pernah mendapatkan kabar lagi setelah itu. Orang tuanya itu menjadi sangat khawatir ketika hari yang dijadwalkan itu tuh Melanie tidak pernah pulang gitu. Ayah Melanie pergi ke rumah Emma, tetapi tidak ada yang membukakan pintu setelah berjam-jam menunggu. Orang tua Melanie langsung menelpon beberapa temannya yang bisa dihubungi, termasuk Razakel ya. Dan dia itu bilang tidak melihat mereka lagi sejak meninggalkan konser ataupun di online ya. Jadi menghilang begitu saja gitu, nggak ada kabar berita. Kemudian ibu Melanie itu berhasil menghubungi Richard melalui telepon setidaknya itu 2 kali ya, dan dia itu merasa ada yang tidak beres karena setiap ditanya dia itu selalu memberi cerita yang berbeda-beda. Akhirnya sang ibu menelpon polisi di Farmville untuk mengecek ke rumah keluarga Emma, tetapi polisi itu tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Setelah ditunggu berjam-jam dan masih tidak ada kabar, ibu Melanie ini, Kathleen, itu tuh menelpon polisi lagi untuk yang kedua kalinya, dan petugas itu tuh tiba di Farmville dan disambut oleh Richard di depan pintu ya. Richard bilang ke petugas bahwa Emma dan Melanie itu pergi nonton gitu. Petugas itu langsung pergi tanpa memeriksa ke dalam rumah. Namun Kathleen itu tidak percaya bahwa anak-anaknya itu tidak di sana. Lalu dia menelpon ke kediaman Emma lagi. Kali ini tuh Richard yang menjawab dan dia bilang bahwa gadis-gadis itu tuh sedang sibuk dan tidak mau diganggu, dan Kathleen tuh merasa itu tuh sangat tidak masuk akal gitu menurut dia. Kathleen itu tidak ada rasa curiga kepada Richard ya, dan dia itu akhirnya menyalahkan Richard untuk meminta bantuan 911 karena anak-anaknya itu menghilang tanpa kabar gitu. Dan Richard pun menelpon 911 loh. Tapi anehnya bukannya dia itu melaporkan tentang menghilangnya gadis-gadis itu, alih-alih dia itu malah melaporkan tentang kebisikan yang ada di basement rumah itu. Kan aneh banget gitu.
Petugas akhirnya datang lagi ke kediaman itu dan memeriksa basement mereka. Tapi di sana itu juga tidak ditemukan apa-apa. Lalu mereka pergi begitu saja gitu, puff gitu. Kan konyol. Kathleen, sang ibu Melanie itu masih berusaha menghubungi polisi untuk meminta bantuan tentang menghilangnya putrinya itu. Ya namanya juga orang tua ya, pasti khawatir dan ya kayak ada yang aneh gitu. Pasti ada yang salah tuh dia ngerasa gitu. Setelah mendapat panggilan tanpa henti dari Kathleen pada tanggal 18 September 2009, polisi itu kembali untuk mengecek kediaman itu lagi loh. Namun kali ini tuh sebelum mereka sampai di depan pintu, bau busuk itu mulai tercium saat polisi baru turun dari kendaraannya. Para petugas itu tuh dengan cepat memasuki rumah itu dan mereka itu menemukan apa yang kemudian digambarkan sebagai rumah jagal. Kalau aku sih ya mengerikan sekali pastinya ya kalau ngelihat kayak gitu. Di kamar lantai bawah, petugas itu menemukan 3 tubuh ya yang dibunuh secara brutal. Sedangkan tubuh keempat itu ditemukan di kamar tidur lantai atas. Para korban itu sudah dipastikan sebagai Mark Nederburg sang ayah, Deborah Nederburg sang ibu, dan Emma Nederburg dan Melanie Wells. Melanie, Emma, dan Deborah itu tanpa ampun dipukuli sampai mati ya saat mereka itu sedang tidur gitu. Beberapa senjata itu ditemukan di TKP ya, tapi penyidik itu percaya bahwa luka-luka itu secara khusus dari kapak untuk membelah kayu yang ada di belakang rumah mereka. Lalu ketika Mark muncul untuk memeriksa para gadis-gadis itu, dia diserang dari belakang dengan senjata yang sama karena tidak ada tanda-tanda bukti bahwa Mark itu melawan penyerangnya gitu. Pokoknya semua itu tuh nggak ada melawan sama sekali karena mereka sedang tidur ya. Sebenarnya pada hari yang sama sekitar pukul 4 pagi, Richard itu mencuri mobil Mark ya dan mengalami kecelakaan. Polisi yang datang ke tempat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu tuh mobil curian dan penumpangnya itu telah melakukan pembunuhan yang sangat mengerikan. Polisi itu cuma mengeluarkan surat tilang karena Richard itu tidak memiliki SIM. Petugas itu bahkan membantu Richard untuk memanggil layanan truk derek ya karena mobilnya itu kan rusak gitu dan membiarkan Richard itu pergi begitu saja gitu. Richard diturunkan di sebuah toko sekitar pukul 6 pagi oleh sopir derek yang ditumpanginya. Setelah beberapa menit di toko, Richard itu segera menelpon taksi untuk mengantarnya ke Bandara Internasional Richmond. Dalam perjalanan ke bandara, taksinya itu diberhentikan lagi oleh polisi loh karena ngebut ya. Tampaknya petugas ini tuh juga tidak sadar kalau yang penumpangnya itu adalah seorang pembunuh gitu. Tampaknya petugas itu tidak terlalu peduli dengan Richard yang berada di belakang kemudi ya. Bahkan Richard itu keluar dari mobil taksi tadi sambil merokok sampai petugas itu tuh selesai memberikan kartu tilang untuk sopir taksi tadi itu. Tampaknya hari itu tuh hari keberuntungan Richard ya, sudah beberapa kali ketemu polisi tapi dia lepas begitu saja gitu. Kayak licin-licin tapi ya emang kayaknya lebih beruntung sih menurutku. Hanya beberapa jam setelah penemuan TKP yang sangat mengerikan itu, seorang pria bernama Andres itu menelpon polisi dan Andres ini itu pacarnya rapper Razakel tadi. Dia mengatakan bahwa salah satu teman Richard telah berbicara dengannya baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa Richard itu sangat marah dan dia itu membuat beberapa komentar yang sangat mengganggu gitu, termasuk komentar bahwa dia itu telah membunuh beberapa orang. Polisi itu sekarang yakin bahwa Richard itu adalah pelakunya. Tak lama kemudian, polisi itu menemukan Richard sedang tertidur di area keberangkatan di Bandara Richmond yang pada tanggal 9 September 2019. Polisi menahannya sebelum dia itu terbang kembali ke California. Saat ditangkap, polisi itu melihat pakaian Richard masih berlumuran darah ya, karena dia itu tidak ganti pakaian maupun mandi gitu, dan bau badannya itu sangat busuk sekali seperti mayat yang hidup gitu. 1 tahun kemudian, dia itu mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan besar-besaran dan 2 pembunuhan tingkat pertama ya. Jadi Richard Samuel McCloskey III ini dijatuhi 4 kali hukuman seumur hidup. Jadi 4 kali hukuman seumur hidup itu tuh antara misalkan umurnya 100 tahun ya. Jadi 4 kali
100 tahun tadi itu jadi 400 tahun gitu hukumannya. Kan kayaknya menurutku sih setimpal sih. Kalau di Amerika tuh sering sih kebanyakan hukuman-hukuman tuh kayak gitu, misalkan 3 kali seumur hidup, 2 kali seumur hidup, kayak gitu-gitu. Ya bagus sih. Dan motifnya sendiri itu tuh sampai sekarang belum pernah terungkap ya. Saat ditanya wartawan kenapa dia melakukan itu, dan dia itu menjawab dengan arogannya bahwa Yesus itu yang menyuruh dia gitu. How did you do it? Jesus told me to do it. Kan bener-bener orang psycho dan gila. Oke guys, segitu dulu ceritanya ya. Jika kalian menganggap cerita ini tuh menarik, jangan lupa ya klik tombol suka dan silahkan komentar apakah menurut kalian Richard ini layak dihukum 4 kali seumur hidup, atau apalah pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar aku tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. See you in my next video. Love you all. Bye bye.